teman-teman, jadi hari ini saya membaca buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati. Mungkin kalau kita lihat dari judulnya ini kayak ngapain sih kita harus makan mie ayam gitu kan ya, kenapa nggak bakso aja atau nggak kenapa nggak pentol dan lain sebagainya gitu kan. Tapi di sini ada makna yang menurut saya sangat penting untuk kita pelajari, apalagi buat kaum Gen Z itu penting banget teman-teman. Di sini saya menuliskan refleksi, ada sekitar 1 halaman ya. Yang pertama di sini adalah saya menuliskan yang ada di kalimat ini bahwasanya kenapa hidup orang-orang itu terlihat begitu berwarna. Apakah cuma hidupku yang tak mempunyai warna atau karena mereka pintar mengatur warnanya sendiri. Ketika saya membaca buku ini, buku Seporsi Mie Ayam Sebelum Mati, saya langsung teringat pada kutipan yang pernah saya baca, yaitu jangan pernah memberi pelangi untuk orang yang buta warna. Kita tahu bahwasanya mau kita sebagus apapun, sebaik apapun, tapi kalau misal orang-orang tidak bisa melihat itu dari dalam diri kita, itu tidak akan terlihat apa-apa. Jadi kalau misal kita ngomongin tentang warna, kita sadar nggak sih teman-teman, kalau sebenarnya hidup kita yang kita anggap buruk ya, hidup yang paling terendah, bisa jadi itu adalah hidup yang bisa kita maknai dari hal yang lainnya. Bisa jadi nih, kita kayak, kenapa sih aku terlahir seperti ini? Tapi kita bisa bekerja di tempat yang nyaman, di tempat yang gajinya lumayan. Orang-orang kan kita nggak pernah tahu. Kadang orang tuh bilang, enak ya jadi kamu. Sedangkan kita tuh bilang, enak ya jadi kamu. Karena melihat rumput tetangga itu lebih hijau, teman-teman. Itu maksud dari warna. Dan sebenarnya kita nggak bisa memilih ya, kita mau lahir seperti apa, dari keluarga yang bagaimana, orang tua yang seperti apa, dan lain sebagainya. Bahkan dari segi ekonomi, kita nggak bisa tahu kita dilahirkan dari keluarga yang kaya raya, yang sederhana, yang cukup, atau yang ekonomi menengah ke bawah. Tapi teman-teman, ketika kita hanya meratapi nasib terus-terusan, kita nggak akan pernah berubah. Karena hidup itu terus berjalan, dan ketika kita hanya sekedar meratapi kayak, aduh aku emang kayak begini, aku nggak bisa berubah, aku memang kayak begitu, ya udah tetap di situ-situ aja. Tapi ketika misal kita melihat hal tersebut sebagai bahan untuk refleksi, evaluasi, kita menyadari bahwasanya itu bukan hal yang harus kita renungi terus-terusan. Karena kita tahu bahwasanya kita masih muda, kita masih punya energi, power yang lebih, kita juga punya potensi yang luar biasa. Jangan pernah bilang, aku mah nggak bisa Kak Nur, aku nggak punya potensi ini, itu dan lain sebagainya. Itu bohong. Dari kita pasti punya, karena dari kita itu unik teman-teman. Dan di sini saya selalu memberikan motivasi kepada diri saya sendiri bahwasanya jangan hidup berdasarkan apa yang orang mau, tapi hiduplah dengan apa yang kita bisa.